Langsung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten. Kali ini seperti biasa kita jalan-jalan di salah satu ruangan yang sudah tidak asing lagi tentunya. Bersama saya di sini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar bersama dua narasumber saya, di mana kita akan ngebahas suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Disadari atau tidak, untuk bisa memenuhi sandang pangan papan, manusia ini memerlukan ataupun menggunakan banyak barang maupun alat penunjang yang kesemuanya itu memiliki nilai kekayaan intelektual yang diciptakan oleh manusia ataupun sekelompok orang. Nah, karenanya kekayaan intelektual ini sendiri pun perlu dilindungi, dan untuk melindungi penciptanya tentunya kita harus tahu, ya, dengan adanya kekayaan intelektual ini menjadi salah satu barometer dan juga bisa dikatakan kekuatan hukum untuk bisa mendaftarkan merek, dagang, cipta dan lain-lainnya. Tentunya di sini memerlukan satu kekuatan hukum yang disebut dengan kekayaan intelektual itu sendiri. Dan seperti apa sih? Di sini saya sudah bersama dua narasumber yang spesial banget dan sudah tidak asing lagi di setiap acara podcast kita. Saya sudah bersama Bapak R. Andika Prasetya, Dwi Prasetya. Beliau ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Yes. Yes, waduh. Ini kayaknya masih seger terus. Padahal tadi baru aja pelantikan nih kayaknya ya. Dengan seabrek kegiatan nih Pak Andika. Alhamdulillah, kita harus selalu seger Mbak Olga. Betul. Karena di era pandemi ini kita harus optimis, bahagia supaya imunitas tubuh kita selalu terjaga Kuat, baik dan juga semakin bertambah juga ya. Betul. Oke. Kita COVID nggak berani deket-deket sama yang Serem. imunitasnya kuat. Serem juga. Saya tidak hanya berdua, saya juga bersama Ibu Surta Delima Tobing. Beliau adalah Kepala Divisi Administrasi Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Banten. Semangat pagi Ibu Surta. Semangat pagi Mbak Olga, selamat pagi semua pendengar yang budiman, baik hati. Ya, dan Bu Surta ini kali kesekian juga untuk kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya lama juga ya, kita nggak pernah ngobrol bareng ya. Ya, Nah, kira setahun kayaknya. iya setahunan deh kayaknya. Dan di sesi kali ini Bu Surta juga mau berbagi cerita, dan juga dengan Pak Andika mau ngobrol-ngobrol. Kita lebih banyaknya sih ngobrol ya. Ketika saya katakan tadi Pak Kakanwil dan juga Bu Surta bahwa di kehidupan manusia pada umumnya adalah sandang, pangan, papan dan lain-lain ini sangat penting, gitu kan, sehingga hal yang penunjang dari kesemua itu memiliki nilai kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang maupun sekelompok, saya katakan seperti itu. Tapi bagaimana kalau ini sampai tidak terlindungi, atau bahkan banyak orang yang katakanlah mereka memanfaatkan secara tidak benar seperti itu ya, dari apa yang sudah dimiliki oleh seseorang itu tadi. Nah, makanya tema untuk hari ini adalah pelayanan kekayaan intelektual dan juga pelayanan publik lainnya di Kanwil Kemenkumham Banten ini cukup menarik sekali Pak Kakanwil. Kita berbicara kali ini, diskusi dan juga perbincangan yang akan menarik sekali, yaitu terkait tentang pelayanan kekayaan intelektual dan pelayanan publik lainnya yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham Banten ini sendiri. Mungkin kita tahu bahwa kalau di Serang kita sering lihat nih di daerah yang Pasar Lama ya, area Pasar Lama ada kantornya gede banget berwarna hijau. Pertanyaannya ini, kita sering lihat adanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara gamblang. Ini kalau orang lihat itu kantor apa sih gitu loh. Apa sih kok kayaknya gede banget, terus kayaknya bisa dikatakan megah banget gitu loh. Sedikit cerita Pak Andika, sebenarnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten ini apakah sama dengan Kanwil Kemenkumham yang ada di seluruh Indonesia, atau sama untuk peranan dan fungsinya juga? Oke Mbak Olga. Jadi supaya masyarakat makin paham, makin kenal, sehingga bisa makin bisa bekerja sama ya, memanfaatkan kami. Jadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu adalah instansi vertikal. Betul. Istilahnya vertikal, artinya kami bagian dari organisasi yang ada di pusat sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu berada di seluruh ibu kota provinsi yang ada di Indonesia ini. Kalau diangkakan ada 33
kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia ini, tersebar di seluruh Indonesia. Kalau provinsi ada 34 ya, hanya satu provinsi yang belum ada kantor wilayahnya, yaitu Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara ya. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri memiliki tugas melaksanakan tugas dan fungsi beberapa atau berbagai direktorat jenderal. Oh iya. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini membawahi beberapa direktorat jenderal. Termasuk di dalamnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang substansinya kesempatan kali ini kita akan bahas. Dan juga tentunya ya salah satu tadi kita membahas tentang kekayaan intelektual ini sendiri memang menjadi suatu hal yang bisa dikatakan vital juga ya untuk kehidupan manusia pada umumnya ya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian terkait dari pelayanan kekayaan intelektual yang ada di Kanwil Kemenkumham Banten ini sendiri, pelayanan kekayaan intelektual di Kemenkumham ini mencakup apa aja sih Pak? Maksudnya apa bedanya dengan Direktorat Kekayaan Intelektual yang ada di seluruh Indonesia? Apa sama juga? Seperti apa? Kalau beda enggak ada beda. Betul. Sama. Kita kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga melaksanakan tugas dan fungsi di antaranya ada bagian dari tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi sebagai perwakilan di wilayah provinsi, kantor wilayah Kementerian HAM Banten juga memberikan beberapa kewenangan dan tugas di bidang kekayaan intelektual di kantor wilayah ini, khususnya untuk di Provinsi Banten. Betul. Tugas ini diampu oleh sub bidang pelayanan kekayaan intelektual yang berada di bawah divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Jadi kami di Kanwil ini ada satu divisi yang namanya divisi pelayanan hukum. Yankum. Kita kenal Yankum ya Pak ya. Divisi Yankum. Subbidang pelayanan kekayaan intelektual ini memiliki tugas di bidang penerimaan permohonan pendaftaran diantaranya, sosialisasi, hingga juga pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Jadi bila ada permasalahan-permasalahan penyimpangan dari ketentuan, hukum harus ditegakkan. Penyimpangan dari ketentuan ya, hukum harus ditegakkan. Harus ditegakkan, supaya masyarakat ada kepastian hukum. Nah, itu salah satu juga dari tugas secara umum dari Kementerian Hukum dan HAM, termasuk kami yang berada di wilayah Provinsi Banten ini. Jadi memang masyarakat Banten yang ingin mengurus berbagai hal terkait kekayaan intelektual, baik itu pengajuan permohonan pendaftaran hingga melaporkan pelanggaran yang saya bilang tadi, kekayaan intelektual bisa melalui kami, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten sebagai perwakilan fungsi tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang posisinya ada di Jakarta. Betul. Jadi nggak perlu ke Jakarta. Nah kalau dulu kan memang kita harus datang jauh-jauh Pak ke Jakarta. Misalkan saya dari daerah Lebak gitu ya, dari daerah Pandeglang, dari daerah Malingping. Betul. Harus jauh-jauh datang ke Jakarta misalkan untuk ngurus kekayaan intelektualnya. Kalau sekarang justru di perwakilan juga bisa. Dan bahkan katanya udah online ya. Betul sekali Mbak. Betul nggak sih Pak? Nah. Jadi Kementerian Hukum dan HAM semenjak beberapa tahun terakhir telah mengembangkan berbagai sistem pelayanan kekayaan intelektual secara online. Tahun 2019 yang lalu kita meluncurkan sistem pendaftaran merek namanya. Pendaftaran merek ya? Paten, pendaftaran merek, paten dan desain industri secara online. Termasuk sistem pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual secara online. Betul. Jadi udah era digitalisasi. Tanpa kita hadir, semua kebutuhan masyarakat bisa terakomodir. Gitu. Jadi nggak harus ribet-ribet lagi Pak, apalagi kan sekarang serba cepat ya. Orang tuh pengennya tuh datang ngurusin langsung jadi gitu loh. Nah, di tahun 2020 ini dan memang kebetulan mungkin ya sudah ada intuisi. Kementerian Hukum dan HAM lebih dulu siap menghadapi COVID ini. Kita juga buat inovasi. Mengembangkan sistem online yang lainnya yaitu Lokfit atau loket virtual yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Gitu.
Jadi memang inovasi ini pas banget dengan situasi yang berkembang. Kayak gini saat loh, ini. kayak ngikutin alurnya. Iya. Masa gitu ya Pak. Iya kan sih, masa pandemi kayak gini kan orang memang sulit untuk berinteraksi dengan memang orang. dalam 5 tahun terakhir Bapak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli itu mendeklar bahwa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah kementerian yang e-gov. e-gov. Nah, saya pernah dengar nih, e-gov. E-gov itu adalah ini ya untuk apa namanya? Semua dengan elektronik. Oh, semua dengan elektronik ya. Government by elektronik. Iya, government. Supaya kita memudahkan segala proses-proses pelaksanaan tugas di kementerian ini. Dan termasuk harus dilaksanakan oleh kementerian kantor wilayah Banten. Jadi masyarakat akan menjangkau semua kebutuhannya dengan mudah. Nah, jadi dengan adanya berbagai sistem online ini, pelayanan kekayaan intelektual dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Betul. Jadi kami hanya membimbing mereka tanpa harus datang ke kantor ataupun ke Jakarta dengan biaya tinggi. Berat di ongkos Pak soalnya. Sekarang nggak lagi. Model pembayaran juga sudah seperti metode e-commerce. Yes. Ya, yang menggunakan kode pembayaran atau kode billing. Iya, kode billingnya ya Pak yang bisa masyarakat melakukan transaksi via bank. Jadi sangat mudah. Betul. Memang sudah jadi komitmen kementerian memberikan pelayanan dengan standar tidak hanya baik, harus sangat baik. Tidak hanya baik tapi harus sangat baik. Ini komitmen dari Bapak Yasona Lawli. Jadi kayak jemput bola, terus kita tuh kayak disuguhin masyarakat, ayo mau apa, kita kasih opsinya nih, mau pengennya kayak gimana, kita layani nih gitu. Gak harus dipersulit lagi dengan sistem pembayaran dan lain-lain juga. Masyarakat bayar bisa lewat bank, kantor pos, atau kalau dia punya ATM lewat gerai ATM. Lewat M-Banking juga bisa. Iya Pak, apalagi yang memang sibuk banget tuh bisa langsung tangtung langsung jadi kayak gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau tadi dikatakan kan untuk daerah yang jauh-jauh juga nggak harus datang ke sini dan juga nggak harus datang ke Jakarta yang sebagai pusatnya seperti itu ya. Tapi melalui online, dengan sistem online saat ini juga bisa menggunakan alamat web ataupun situs ataupun aplikasi online terkait pelayanan kekayaan intelektual ini sendiri Pak. Itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu nih alamatnya yang sekarang valid tuh yang mana tuh Pak? Kita memiliki situs induk milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu adalah www.dgip.go.id. Selain berisi informasi seputar kekayaan intelektual, situs tersebut juga memiliki berbagai fitur, Mbak Oga. Fitur pendaftaran online, diantaranya adalah sistem pencatatan hak cipta secara online, yaitu hakcipta.dgip.go.id. Selanjutnya ada juga sistem pendaftaran merek secara online, ada lagi sistem pendaftaran paten secara online. Sistem pendaftaran desain industri. Jadi banyak Mbak yang kita miliki. Linknya. Ada juga sistem pengaduan pelanggaran. Kembali lagi masyarakat nggak puas bisa mengadukan ketidakpuasannya itu. Apalagi yakin bahwa itu terjadi suatu pelanggaran. Betul. Dan yang paling terbaru adalah Lokfit itu yang tadi saya sampaikan di atas. Lokfit ya. Loket virtual yang dapat digunakan untuk pengajuan rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, hingga pasca permohonan paten dan desain industri di loket virtual djip.go.id. Ini udah kayaknya secara detail udah dijelasin sama Pak Kakanwil bahwa segala macam sistem yang ada di Kemenkumham ini sendiri cukup banyak ya Pak ya. Jadi kayak tadi sistem dagang, sistem merek dan lain-lain itu ada linknya tersendiri. Jadi mungkin opsinya adalah masyarakat tinggal milih, tinggal ngeklik aja, tinggal sentuh aja di Androidnya kan udah bisa. Jadi kami menyesuaikan, paham betul kebutuhan masyarakat itu begitu banyak. Sehingga masing-masing kebutuhan itu kita buatkan linknya sendiri-sendiri. Oke, betul. Pak, tapi sedikit curhat nih Pak.
Dengan adanya sistem ini sih lebih ke ini aja ya. Maksudnya dengan adanya sistem online seperti ini kan ini mempermudah masyarakat. Sebetulnya kalau dari sistem pekerjaan dari Kemenkumham ini sendiri juga maksudnya cukup mempermudahkah atau mungkin semakin sulitkah? Karena mungkin gini, menggiring mindset masyarakat untuk berlaku online dengan digitalisasi yang terjadi saat ini bahwa pemerintah mewajibkan untuk seluruh masyarakat beralih ke digital. Sebetulnya kalau dari kementerian sendiri, Bapak mungkin sebagai ini gambarannya apakah cukup sulitkah untuk menggiring masyarakat seperti itu? Sebenarnya kita tidak mengenal kata sulit, Pak. Tidak mengenal kata sulit. Oke, ini optimis nih di sini. Saya senang nih. Tapi gimana gambaran Bapak gimana? Konsep yang kita bangun ini justru kita melihat perkembangan yang ada di masyarakat. Betul. Masyarakat kita sekarang pada posisi sudah melek teknologi. Oke, meletek kalau bahasa saya itu nyebutnya meletek ya. Melek gitu. Teknologi. Dengan begitu banyaknya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan percepatan pelayanan, kualitas pelayanan, akan keterbukaan, betul, kemudahan dan bahkan kegratisan. Oke, itu saya banget. Kegratisan. Makanya kita menerapkan sistem online ini. Tapi ini bukan PR ya? Bukan PR bagi karena kementerian. ini memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang merupakan bagian dari pemerintah yang good governance. Kita harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat atau masyarakat dalam segala hal. Oke. Karena kan gini bahasanya, kalau PR ini kenapa saya tadi bertanya, ini PR nggak sih Pak gitu ya? Bapak bilang, oh ini enggak, bagi saya tidak sulit gitu kan. Justru dengan adanya merubah mindset orang untuk beralih ke online ini kan sebenarnya adalah butuh sosialisasi. Seperti mungkin yang kita lakukan hari ini, betul nggak sih Pak? Betul sekali. Seperti yang kita lakukan dari ini, bahwa peran serta dari tim untuk sosialisasi kan cukup tinggi juga Pak. Betul. Ayo dong beralih ke online, kan tidak mudah juga untuk masyarakat. Apa sih online, kayak gimana sih? Makanya tadi Bapak menjelaskan tuh secara detail. Untuk yang kalau mau sistem pengaduan pelanggaran kekayaan ada nih linknya gitu loh. Tapi justru ini menurut Bapak satu yang akhirnya akan memudahkan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga akan mudah, sebaliknya kami juga mudah. Kita peribahasanya bisa memanfaatkan waktu-waktu yang lebih banyak untuk pengembangan cara pelayanan yang lainnya. Nah itu dia, good, yes, saya tertarik sekali dengan obrolan ini. Dan tentunya ini seperti Pak Kakanwi bilang tadi bahwa ini adalah salah satu terobosan yang memang tidak mudah, namun juga tidak sulit bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bisa berperan serta di dalam hal ini. Nah saya ingin beralih ke Bu Sorta nih, yes, di sini kita ngobrol-ngobrol bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan cukup banyak juga nih Bu. Nah selain dari pelayanan kekayaan intelektual juga pelayanan publik lainnya yang ada di Kanwil Kemenkumham Banten juga ini banyak juga ya Bu? Iya, banyak sekali Mbak Olga. Jadi masyarakat memang perlu tahu bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten ini telah siap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya di bidang hukum dan HAM. Betul. Antara lain seperti pewarganegaraan, pengangkatan PPNS, juga pengangkatan notaris. Betul. Nah, ada di situ juga seperti JDIH atau Jaringan Informasi Hukum, Perpustakaan Hukum. Kalau dulu mungkin orang mau datang ke perpustakaan tuh daftar dulu, lalu ngantri cari bukunya. Sekarang semua sudah by online gitu. Namanya Simpus. Simpus namanya. Saya baru tahu loh Bu. Iya. Jarang ke perpustakaan. Kok iya. gitu sih? Jadi bisa layanan mandiri. Jadi cari sendiri bukunya apa ada di situ. Itu kemudian aplikasi Bu. Aplikasi namanya Bu. Simpus. Iya. Jadi semua pelayanan publik khususnya yang ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Banten, bukan hanya pelayanan hukum dan HAM aja, bukan divisi pelayanan hukum dan HAM. Kan ada di sini divisi imigrasi, betul. Ada divisi pemasyarakatan, seperti itu. Nah, divisi pemasyarakatan seperti izin berkunjung ke dalam lembaga pemasyarakatan pun bisa melalui online. Gitu. Mantap. Jadi kita nggak mesti datang nganter surat, lalu nunggu jawaban boleh enggak berkunjungnya. Sekarang online saja.
Enggak, Tuh. jadi kirim surat saja, kirim suratnya online. Iya, gitu namanya gitu. izin online. Izin online. Iya. Bu, dengan adanya banyak aplikasi yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu efektif nggak sih orang untuk bisa mengenal lebih dekat dengan sistem online ini sendiri? Dan seberapa Iya. banyak masyarakat Banten yang sudah mulai melek teknologi yang Bapak bilang tadi? Iya. Jadi Kanwilkumham Banten ini sebenarnya kalau mau tahu istilahnya jeroannya atau isi dalam perutnya itu masuk dulu ke website Kanwil Kemenkumham Banten. Oke. Nah, supaya tahu apa aja sih di dalam itu yang bisa. Fitur-fiturnya apa Nah, aja gitu sesuai ya? dengan keperluan kita, butuh izin tinggal klik izin. Oke. Kalau kita mau istilahnya perpanjangan keimigrasian, ya klik gitu di situ. Seperti tadi yang Bapak sampaikan paten, merek. Nah, masuknya di situ, jendelanya dari situ. Masuk pintunya melalui website Kemenkumham Banten. Oke. Dan emang menggiring masyarakat untuk beralih ke online juga kan jadi gampang-gampang susah. Tapi katanya nggak susah, gampang. Iya. Optimis banget nih Bapak Kanwil kita ya. Optimisnya mungkin dengan banyaknya sosialisasi juga ya Bu. Iya. Memang kita di depan kantor tuh kan ada layar itu Videotron. Videotron. Nah, Videotron itu juga menceritakan bahwa kalau mau datang langsung ke Kanwil Kemenkumham Banten, kita ada ruang layanan terpadu namanya Law and Human Rights Center. Oke. Situ. Nah, di situ semuanya yang namanya pelayanan publik kepada masyarakat yang dikerjakan oleh Kanwil Banten kita layani secara langsung, ada petugasnya namanya pelayan yang berada standby selalu. Betul. Ada di situ. Jam waktu kerja Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi kalau misalnya jauh tidak berkesempatan hadir langsung ke Kanwil, itu melalui tadi website Kemenkumham Banten. Oke. Layanannya ini maksudnya memang tidak jadi gini, layanannya tidak hanya di sistem online, pada saat datang ke sini pun memang Ada, melayaninya, ya sudah siap, mendirectnya ada, udah siap. sudah ada. Mulai dari pintu gerbang masuk, ada satpam yang menunjukkan ruangan, di depan ruangan pun sudah standby teman kita yang akan menerima tamu dan mengantar ke ruang publiknya. Wow. Law and Human Rights Center ini adalah revitalisasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Oke. di tahun 2020. Wow. Jadi Pak Menteri memerintahkan kita seluruh Indonesia, seluruh kantor wilayah itu harus menyiapkan satu fasilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi tentang hukum. Ini berlaku dan untuk hak seluruh asasi manusia. seluruh Kanwil ya, Seluruh 33 Indonesia. provinsi tadi Iya, ya. Ya. karena sehubungan rencana Omnibus Law daripada Presiden Jokowi, Oh, ya Omnibus. di mana Kementerian Hukum dan HAM sangat berperan, sangat strategis untuk mensinkronkan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Oke. Nah, salah satu peran kita kan Kementerian Hukum untuk mengharmonisasi peraturan-peraturan itu. Jadi ruang Law and Human Rights Center itu tadi untuk memfasilitasi jikalau ada para anggota DPRD yang ingin untuk berkonsultasi seperti itu. Jadi kita perancang-perancang kan kita ada juga JFT untuk merancang untuk menjadi perpanjangan tangan atau menjadi sebagai Mediator memberikan atau memberikan satu konsultasi ya, konsultasi hukumnya ya, Ya. seperti itu. Atau gini, kalau dibilang tadi kan terobosannya cukup banyak nih. Kalau saya perhatikan sih, apakah memang ini juga ada hubungannya dengan perjuangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menuju WBK? Nah, itu dia. Karena Coba memang dong cerita dong. yang namanya good governance itu kan antara lain memang harus bersih dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan memang ada program juga dari Menpan RB di mana menggalakkan reformasi birokrasi, bergerak serentak bersama-sama seluruh jajaran dari atas topnya manajer sampai paling bawah, itu ketika organisasi itu bisa menggolkan predikat WBK WBBM. Oke. Jadi WBK WBBM pun diperjuangkan nggak bisa hanya pimpinan yang punya komitmen, tapi harus dari bawah juga. Iya. Sedikit ngobrol Bu, WBK ini sendiri satu kebanggaannya itu, atau bisa dikatakan WBK itu sendiri seperti apa sih, gambaran untuk masyarakat yang belum tahu nih? Iya, WBK bagi Kemenkumham. WBK itu satu proses untuk mendapatkan predikat dia bersih dari korupsi. Nah, bersih dari korupsi itu meliputi 6 area perubahan. Jadi bukan hanya SDM-nya, tapi juga sistem prosedur tata laksana pekerjaan itu pun memang benar-benar bersih sehingga tidak ada
kesempatan atau peluang untuk adanya transaksi di luar dari ketentuan seperti itu. Betul gitu ya. Salah satunya mengurangi potensi adanya transaksi itu menggunakan online sehingga tidak bertemu antara Sistem, yang butuh pelayanan dengan yang memberikan pelayanan. Jadi tidak bertatap muka secara langsung, nggak face to face-nya nggak kering gitu ya maksudnya ya. Dengan adanya menghindari pertemuan untuk langsung. pertemuan langsung yang seperti itu. Oke. Nah, ini menarik sekali obrolan kita nih, satu materi yang memang sebenarnya pembahasannya saya pengen banget nanya, tapi waktu kita sangat terbatas. Saya juga pengen kembali ke Pak Kanwil, Pak. Saya mau tanya ini terkait tentang inovasi pelayanan kekayaan intelektual dan juga dari Kanwil Kemenkumham Banten, yaitu adalah P3KI yang terdapat di www.kibanten.com. Saya lihat ini ada beberapa postingan sosial media yang dimana ini adalah milik dari Kanwil Banten yang mempromosikan pelayanan ini. Itu seperti apa sih, Pak? P3KI. Jadi Mbak Olga juga pendengar sekalian, P3KI itu adalah cara kami melakukan pendampingan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Ini merupakan inovasi yang dimiliki oleh Kanwil Banten. Jadi murni ini inovasinya Kanwil Banten. Oh, jadi nggak ada di Kanwil lain dong? Mungkin dengan judul yang lain mungkin ya. Oh, tapi dengan kita judul yang lain. Kalau ini kita khusus pastikan ini memang KI Banten. inovasinya tim dari divisi pelayanan hukum Kanwil Banten. Applause dong Ya. buat Kanwil Banten. Untuk bagaimana masyarakat Banten itu pelayanan kekayaan intelektual bisa dengan mudah diperoleh. Betul. Masyarakat Banten bisa mengaksesnya melalui sistem situs www.kibanten.com untuk melakukan konsultasi atau pendampingan kekayaan intelektual. Masyarakat yang masih kesulitan dengan ini tadi yang bagi mereka yang belum melek, yang belum meletek ya. masih belum meletek, Si gagap. menggunakan sistem online, dibantu oleh petugas kami melalui aplikasi Dibimbing. ini. Oh. Di P3KI ini. Betul. Petugas kita standby Iya. melakukan pendampingan 24 jam, Pak. Ya, bisa ditambah. Artinya kalau misalnya tidak langsung dijawab, dia kan tersimpan Bu Iya. pertanyaannya. Nah, itu nanti di draft. begitu dibuka oleh operator kita langsung akan dijawab Oh seperti gitu. itu. Iya. Nah, itulah tadi pertanyaan Mbak Olga soal apa sih bedanya di Jen Pusat KI Sama dengan Kanwil. di sini. Antara lain kalau Direktorat Jenderal sifatnya kan dia pembina dan memberikan kebijakan, Ya. membuat-buat kebijakan. Nah, ketika itu di implementasi masyarakat ada kesulitan, itulah terobosan dari daerah bagaimana untuk membina mungkin masyarakat yang belum melek seperti tadi gitu. Jadi kalau secara nasionalnya satu rumahnya dari dari Jen KI. Tapi tiap wilayah lokal kan beda-beda kemampuan dari berarti disesuaikan jajaran juga dong dengan potensi daerah masing-masing. Nah, kearifan lokal Bisa namanya ya, bisa iya. ya. Nah, itu Jadi nggak pengembangan. memaksakan juga. nggak Iya. memaksakan. Harus bisa, tapi juga di sini kekuatannya adalah yuk kita ngikutin nih masyarakat. Iya. Memang mungkin ediknya di mana. Kalau emang Betul. online ya udah oke kita pakai online. Tapi kalau yang mungkin sistem tadi Nah, dari jajaran kami kemudian Dan melihat pasti semua pelayanan yang diberikan ini tadi saya bilang gratis, free. free, Yakin, tidak Pak. dipungut biaya. Wow. iya, betul. Ini Karena dengan kami gratis. hadir untuk betul-betul melayani kebutuhan masyarakat. Yes. Dan setuju saya itu ya. kita juga ada layanan pengaduan kalau memang ternyata ada yang meminta atau memungut biaya di luar ketentuan, namanya kita lapor.go.id, pengaduan online. Lapor.go.id. Iya. Ada Pengaduan juga online, iya. pengaduan online Iya, ya, Bu ya. langsung kita tersimpan pertanyaannya itu atau pengaduannya itu dan itu terbaca pimpinan sampai ke pusat. Wow. Iya. Jadi benar transparan banget ya. Transparan, Transparan banget ini. akuntabel. Akuntabel. Yes. Terima kasih saya Jung Olga mohon undur diri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel your mind and face your heart. Bye bye. And face your heart. Bye bye.